Teman-teman, kembali lagi bersama Bioria Swangsit. Nah, kali ini kita akan membahas Fugi dan Protista. Oh iya, sebelum kita bahas, boleh dong di-subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal-soal UTBK Biologi dari channel ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Contoh soal pertama adalah dari SNMPTN tahun 2012. Soalnya adalah organisme yang tidak termasuk ke dalam kingdom fungi adalah. Kita langsung bahas saja berdasarkan jawaban pada soal ya. Ada Saccharomyces, Streptomyces, Aspergillus, Penicillium, dan Rhizopus. Yang pertama ada Saccharomyces. Saccharomyces merupakan fungi yang termasuk ke dalam jenis ragi atau khamir atau yeast. Nah, mereka juga memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi etanol. Saccharomyces termasuk ke dalam filum Ascomycota karena membentuk ascospora dalam ascus. Saccharomyces ini dapat digunakan untuk membuat khamir atau probiotik. Selanjutnya adalah Streptomyces. Nah, Streptomyces ini adalah bakteri gram positif yang tumbuh di berbagai lingkungan. Mereka menyerupai jamur atau fungi yang berfilamen, struktur hifa bercabang, dan dapat menghasilkan spora. Kemudian, mereka ini biasa ditemukan di tanah dan di tumbuhan yang membusuk. Selanjutnya adalah Aspergillus. Nah, mereka ini adalah kelompok jamur oportunis patogen yang dapat menginfeksi manusia. Nah, termasuk ke dalam filum Ascomycota, biasanya sapropit hidup di tanah, air, dan tumbuhan. Namun, kelompok jamur ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tauco dan tempe, misalnya Aspergillus ventii. Selanjutnya adalah Penicillium. Nah, mereka juga termasuk ke dalam filum Ascomycota. Memiliki hifa bersepta dan membentuk badan spora yang disebut conidium. Nah, beberapa spesies memproduksi racun, namun ada pula yang berguna sebagai bahan baku pembuatan obat, yakni Penicillium echinolatum. Yang terakhir adalah Rhizopus. Nah, ini termasuk ke dalam filum Zygomicota. Banyak ditemukan di buah, sayuran, serta roti yang membusuk. Salah satu spesies dari Rhizopus ini juga digunakan untuk pembuatan tempe, yakni Rhizopus oligosporus. Nah, teman-teman, berarti berdasarkan pembahasan yang tadi merujuk pada soal bahwa organisme yang tidak termasuk dalam kingdom fungi adalah, jawabannya adalah opsi B atau Streptomyces. Karena Streptomyces termasuk ke dalam kingdom Monera atau bakteri. Soal kedua, mohon maaf ya teman-teman jika berisik. Nah, dari UTBK tahun 2020. Nah, masih baru nih soalnya. Tubuh buah pada jamur merang merupakan tempat pembentukan. Kita bahas jamur merangnya dulu. Nah, jamur merang ini atau Volvariella volvaceae memiliki tubuh buah yang disebut sebagai basidiokarp. Basidiokarp ini adalah tempat terbentuknya basidium. Nah, basidium juga merupakan terbentuknya spora basidium. Nah, agar lebih terbayang nih, bisa ya kita lihat gambar di bawah ini. Terlihat pada gambar bahwa ini adalah salah satu dari kelompok Basidiomycota. Nah, jamur merang termasuk ke dalam Basidiomycota ini. Memiliki tubuh buah yang disebut sebagai basidiokarp. Nah, ciri-cirinya adalah si badan buah nih lebih besar dibandingkan Zygomicota dan Ascomycota. Nah, di sini terdapat
Basidiokarp yang di dalamnya ada basidium. Nah, di sini ada kumpulan-kumpulan basidiumnya. Sedangkan di basidiumnya itu terdapat spora-spora basidium. Oke, berarti dari penjelasan ini untuk soal nomor 2, tubuh buah pada jamur merang merupakan tempat pembentukan yakni adalah opsi C atau basidium. Selanjutnya kita masuk ke Kingdom Protista. Contoh soalnya dari SBMPTN 2017. Pada soal, pernyataan yang benar mengenai lumut kerak atau lichen adalah, nah sekarang kita mungkin bahas dulu ya, lumut kerak itu apa sih? Nah, mari kita bahas lichen. Nah, lichen atau lumut kerak ini merupakan tumbuhan tingkat rendah yang termasuk ke dalam divisi Talopita. Nah, kenapa sih dimasukin ke dalam divisi Talopita? Karena lumut kerak tidak terdapat akar, batang, dan daun sejati, atau bisa dibilang peralihan dari tumbuhan tingkat rendah ke tingkat tinggi. Nah, kemudian mereka atau lumut kerak ini adalah simbiosis antara fungi dan alga, sehingga morfologi dan fisiologi adalah satu kesatuan. Jadi mereka tuh sebenarnya satu tumbuhan, namun mereka bersimbiosis gitu antara fungi dan alga begitu. Nah, mereka juga termasuk ke dalam bisa dibilang sebagai tumbuhan perintis, karena tumbuhan ini berperan dalam pembentukan tanah gitu. Mereka juga tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, mereka selain di kulit pohon dapat tumbuh di batu-batuan atau batu karang karena memiliki sifat endolitik. Oke, kita langsung lihat aja ya soalnya. Pernyataan yang benar mengenai lumut kerak adalah untuk opsi A, kelompok lumut yang melekat pada kulit pohon. Nah, bukan hanya kulit pohon saja, tapi dia bisa melekat di batu-batuan ya, karena memiliki sifat endolitik. Kemudian pada opsi B, lumut yang sudah mengalami proses penuaan. Ini sudah jelas salah ya. Kemudian lumut yang berada pada fase gametofit, salah ya, karena dia adalah simbiosis antara fungi dan alga. Simbiosis antara alga dan jamur atau fungi. Nah, ini nih benar. Ya, oke. Kita coret tuh. Nah, kemudian asosiasi lumut dengan alga. Kenapa sih bukan opsi C? Karena kalau asosiasi ya mereka tidak ada interaksi menguntungkan seperti simbiosis mutualisme, karena alga ini dapat berfotosintesis karena alga ini dapat memberikan hasil fotosintesisnya kepada fungi, dan fungi dapat menyerap mineral-mineral yang dibutuhkan oleh alga. Jadi yang lebih pasnya adalah simbiosis, bukan asosiasi. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal terakhir dari UTBK tahun ini nih, tahun 2022. Oke, soalnya adalah organisme yang termasuk ke dalam protista yang memiliki alat gerak aktif adalah. Nah, teman-teman bisa lihat nih opsi dari opsinya itu ada Dictyostelium, Phytophthora, Saprolegma, dan Physarum serta Euglena. Teman-teman merasa ada familiar nggak nih sama opsi-opsinya? Ya, kita bahas dari opsi D dulu, Euglena. Euglena ini memiliki alat gerak aktif yakni flagella atau bulu cambuk. Nah, dapat dilihat pada gambar ini bulu cambuknya ya. Kebetulan opsi A, B, C, dan D ini adalah protista yang tidak memiliki alat gerak aktif. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri gambar-gambarnya agar lebih paham gitu ya. Nah, berarti untuk soal yang terakhir jawabannya adalah Euglena, karena mereka termasuk dalam protista yang memiliki alat gerak aktif. Oke deh teman-teman, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai fungi dan protista. Kalian bisa bertanya di kolom komentar atau request materi mana nih yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Stay tune untuk materi dan pembahasan soal-soal lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak.